Dan satu hal di fenomena teman-teman ojol itu, selain yang terpenting itu adalah rukun Islam, buat mereka bintang 5 itu juga rukun Islam yang 5, bukan mereka bintang 5 itu adalah suatu wajiban. Ngomongin masalah Spotify, ada yang lumayan panas nggak sih kalau Spotify itu udah jadi sponsor Barcelona? Tapi saya karena nilainya lumayan tinggi. Saya menghibur diri aja. Dan rencana bakal ngeklaim nama Camp Nou. Nggak apa-apa. Tapi dia tetap seorang gunner sih. Itu dia, tapi kok belinya Barcelona? Ya karena si bangsat Kroenke. Oh iya, recycle. Per 2 minggu loh. Iya, recycle ya. Untuk awal-awal dengan yang terdalam itu ngeluarin satu album Taman Langit, Second Chance. Langit, ya. Terus 2 minggu berikutnya Bintang di Surga. Dan terakhir itu kemarin Menghapus Jejakmu. Itu kalau gua ngobrol sama orang-orang label, ini modalnya gede banget. 3 album dalam waktu kurang dari 1 bulan. Ini ada apa? Itu recycle bukan sih? Recycle dengan aransemen ulang versi Noah. Oh, versi Noah. Tapi kan 3 album. Iya. Satu album bisa nyampe 10 sampai 12 lagu itu. Tapi di waktu di Taman Langit saya ikutin konsernya di YouTube awal-awal tuh emang prosesnya tuh udah lama sih ya. Lama banget. Jadi ini tuh udah pasca produksi, jadi tinggal rilis. Tinggal dirilis aja. Gitu, ya. Iya, cuma kan ini satu fenomena yang bener-bener kayak baru pertama kali loh. Iya. Maksudnya siapa orang sih yang mau apakah Noah itu masih bisa menjual gitu? Nah itu dia. Itu dia. Di tengahnya ada siapa? Enggak usah jauh-jauh lah, Pamungkas. Yang cewek-cewek siapa? Mahalini. Lo apa? Liodra. Tiara Andini. Terus juga treatment artis baru itu kebanyakan mereka mengeluarkan single. Baru dikumpulkan menjadi album. Noah langsung album. 3. Ya, gila. Emang Ariel sih. Emang terlalu kaya sih si Bu Acin Musika Studios itu. Ariel apa? Ariel tuh emang ya jaminan. Sangat luar biasa ya. Jaminan. Nah, kalau kita ngomongin masalah musik nih, Pak. Musik ini kan akhir-akhir ini gua rasa trennya sama ya. Trennya adalah gimana kita membuat musik yang bisa digunakan di aplikasi TikTok supaya viral. Iya toh. Ini up nih soal TikTok saya nih. Iya. Gimana? Enggak gini karena gini. Beberapa rilisan terbaru kalau yang gua rasa, yang gua dengar di setiap siaran pagi gue, itu lagunya lagu-lagu asik yang bisa dibuat joget atau lagu-lagu sedih yang bisa dijadiin background konten. Oke, ya. Kayak contohnya yang saya tahu yang ini, yang anak X Factor. Yang rame banget tuh. Oh, Danar. Bukan Danar. Ada Danar itu bisa itu baru audisi X Factor. Udah dijadiin background TikTok. Oh gitu. Iya. Yang lupa saya. Yang mana? Lagunya. Tapi dia masuk enggak ya? Pokoknya yang cowok tuh, yang pakai gitar itu. Iya Danar. Itu Danar. Yang apa lagu tentang bully? Enggak tahu saya lagi. Yang dia istilahnya membuktikan diri. Tapi saya taunya tuh ini saya dengar di X Factor waktu itu masih audisi kalau nggak salah. Masih audisi, terus lihat di explore Instagram tuh kok ini lagu. Oh ini genggam tangan samaku kau kan menentukan. Oh, saya jadi nyanyi. Tio. Ya benar Tio. Itu anak Jogja. Nah itu benar, itu ramai itu. Itu nggak tahu dia masuk apa enggak tuh. Dia nggak masuk Baba Gala Show sih. Oh enggak. Cuma sampai sebelum Gala Show itu. Juri home visit atau home jury visit gitulah. Karena gini, kalau yang gue lihat X Factor sekarang rame, termasuk ada local pride kita, anak Majalengka si Hendra. Jadi masih lolos nggak dia? Masih lolos dia. Masih lolos. Talenta sekarang itu rata-rata kebanyakan mereka udah punya lagu dulu. Oh, lagu sendiri. Lagu sendiri dulu. Dan secara kebetulan mereka membawakannya di X Factor. Makanya lagunya bisa naik. Referensinya mereka bisa dari mana gitu, skuad itu bisa bikin lagu sendiri kalau gitu. Masalah, dan pede gitu ditampilkan. Nah itu dia, karena kan gini, kalau kita mulai peluang bisnis kalau secara marketing, ini ada salah satu acara yang diliput oleh stasiun televisi besar di Indonesia. Kalau tidak dimanfaatkan dengan baik, udah. Apalagi lo punya karya dan kebetulan karya lo sudah didaftarkan legal dan sudah punya copyright.
ya untuk apa lagi? Iya, Langsung iya. aja gas. Iya. Kayak Hendra pernah bawain lagu Usaha Jeung Doa, itu Usaha- langsung viral. Iya, tahu. Saya nonton itu, keren. Keren Asli keren. keren makanya apa ya? Ada Raja Galuhnya. Ada Raja Galuhnya. Itu dia. Jadi Ada kayak Raja Galuh. era-era sekarang tuh sangat memanfaatkan digital, terutama musik gitu. Bahkan untuk dulu ya, kita ngomongin masalah musik pasti ngomongin masalah radio. Iya. Kalau radio mungkin dulu kompetitornya antar stasiun radio. Kalau sekarang beda. Nggak ada kompetitor sama stasiun radio. Nggak Ya ada. walaupun ada tapi posisinya nggak lebih besar. Kita kompetitornya digital, Oh, itu bersaing dalam hal apa tuh? musik. Musik, maksudnya apa ya? Konten apa yang di? Kenyamanan Orang musik, mendengarkannya. Orang mendengarkan. Jadi kan Jadi saya lebih memilih platform digital atau radio gitu. radio. Oh, gitu. Cuma bagi kebanyakan orang kan akhirnya kalau ngomongin masalah digital ya, Hah? by mesin. Orang-orang juga bakal tahu kocokan lagunya, oh nanti bakal seperti ini. Sementara radio itu random Random. dan ada ya. campur tangan manusia yang untuk nyusun playlist. By request juga By bisa. request juga bisa, dan akhirnya kita bisa menyampaikan sebuah rasa di Nah, stasiun itu. radio. Itu yang berbeda, Lebih in touch lebih sebetulnya. in touch gitu. Istilahnya kita bisa menyampaikan komunikasi dua arah dibandingkan digital. Walaupun sekarang beberapa fitur digital juga ada, cuma tidak seindah radio. Betul. Itulah kenapa radio dari dulu sampai dengan sekarang dengan adanya platform digital. Apapun itu ya. Iya, apapun itu masih eksis. Iya, Dan contohnya tidak akan dulu pernah mati. ketika 90-an awal ketika televisi ini sudah mulai masuk ke Indonesia, kan banyak yang bilang radio nanti bakal mati nih. Tapi kan nyatanya sampai sekarang enggak betul. Iya kan? Dulu masih AM. AM, Saya ingat AM, SWMW zaman dulu. SW1, SW2. Dengerin apa namanya? ya Radio. musik-musik Dongeng-dongeng. dari luar juga ada. Dongeng gitu kan. Dongeng ini pelet dan Iya. sebagainya. Terus kemudian ke FM kan. Jadi kalau yang belum tahu, FM itu sebenarnya jangkauannya istilahnya Lebih rendah. sinyalnya tidak terlalu luas, Tidak luas. cuma untuk kualitas suara jelas. Nah Oke. kalau AM sama SW itu jangkauannya luas, bahkan kita bisa mendengarkan radio luar negeri. Karena jangkauannya luas banget, cuma untuk kualitas suaranya tidak sebaik FM. Jadi kalau divisi kasih katanya gelombang suaranya tuh lurus ya. Iya, Kalau amplitudo tuh AM tuh iya. bisa melewati ini apa namanya? Di lapisan-lapisan langit ya, lah. lapisan-lapisan tuh bisa di ini. Jadi lebih luas gitu Itu ya. dia, jadi agak lumayan tricky juga kalau kita ngomongin masalah radio, masalah musik dengan segala macam trennya. Kalau ngomongin musik nih, lu hidup di tahun berapa ketika lu Oh. mulai suka musik? Gue suka musik, gue pertama kali Umur dikenalin sama saudara paman gue itu Dewa 19 album Arjuna. Oke. Kaset yang masih Kaset zaman kaset pertama, kan? iya. Nah, sekarang tanya, Kaset pertama kaset gue adalah yang lu miliki. Silon Seven no. Bener. Pertama tuh Silon Seven, sebuah kisah klasik. Itu berarti yang kedua. Itu yang pertama. Kalau yang apa Dewa itu diperkenalkan sama gua nih, Dewa coba dengerin. Oh, oke. Enggak, maksudnya itu si album Silon Seven itu album kedua kan yang kisah klasik. Iya, oh iya bener. Yang pertama kan Album yang kedua. Dan itu kan. Terus Anugerah kaset kedua baru Dewa 19 album Arjuna. Oke. Itu punya. Terus lanjut Peter Pan Bintang di Surga. Oke. Kalau saya yang saya beli dari uang sendiri gue kumpulin Pandawa 5. Wah, itu keren Dewa sih Pandawa 19. 5 sih. Sebelumnya setelah itu beli yang namanya tuh variable hits itu yang kayak zaman dulu ada Max 5, Max 6, Now 5 yang lagu-lagu luar dikumpulin, Iya. SOB apa segala macam. Jadi kalau buat Kompilasi. yang belum tahu ya, muncul kompilasi itu sebenarnya dari anak-anak rumahan yang beli kaset kosong, apa namanya mixtape. mixtape, dan iya. akhirnya direkam di rumah melalui stasiun radio. Nah, buat nembak cewek. Buat nembak cewek, karena gini loh, beberapa diantaranya stasiun radio itu masih menyajikan lagu secara full, nggak dipotong di depan, nggak Betul, dipotong dari betul. belakang, jadi kita bisa ngerekam, Betul, dan itu betul. udah bisa kita lakukan di sebuah mini kompo. Buat kompo. Dua play gitu. Dua ya. play, dan selanjutnya Play adalah record. ketika sudah selesai kita tutup rapat-rapat, tulis di notes Ya, yang betul. ada di apa Di istilahnya sampulnya. sampul kaset, dan akhirnya nih Asik. coba kamu dengerin. Nah, itu nembak paling gampang itu. Kalau zamannya gue pas SMP itu lagunya Flanela. Aduh, saya nggak tahu. Flan. Bila engkau menerima Oh, iya. cintaku. Kalau saya kafein. Oh iya. Yang- Jadi kafein baru Flanela sih setelah itu. Kafein. Dan yang paling berkesan salah satunya itu Sheila on Seven yang Anugerah Terindah. Anugerah terindah yang pernah ku Melihat miliki. Iya. tawamu. Cuma
Percaya atau enggak Pak? Oke, dulu kita berkembang di zaman yang mungkin serba kesulitan. Kita kalau pengen beli kaset harus ke Bonanza atau Betul. di Stara. Di Stara, Ya oke. kan, di Gerage tuh, depan-depanan. Ya, ya. Di Stara lebih gede, Bonanza Iya, kecil tapi mahal. kayaknya lebih asik. Lebih mahal lah. Lebih mahal Kalau di juga. sana bisa didengerin dulu. Nah, itu dia. Jadi dulu itu kita dengan segala keterbatasan yang ada, kreativitas kita itu semakin tinggi. Beda sama sekarang. Betul. Sekarang itu digital serba mudah, orang-orang Betul. lebih malas tapi. Betul. Ada platform digital masih nyari krek-krekan gitu kan. Ya itu cara mereka hidup tuh. Kalau kita cara survive-nya kan dengan mixtape Nah, gitu. itu Mereka dia. cara hidupnya, cara life hack-nya itu ya dengan cari yang premium mahal gitu, crack dah gitu. Mod Iya, mod lah. Spotify mod. Spotify mod atau apa segala macam. Tapi alhamdulillah saya masih premium dengan berbayar setiap bulan saya sih. Karena gini, pada dasarnya adalah kita menghargai setiap karya. Karena ketika kita punya karya dan gak dihargai itu sakit sih. Iya sih, ya Sakit itulah sih. itu. Kadang dia. hal sekecil apapun juga gitulah. Betul Kalau lah. bisa memang dibelilah. Ngomongin masalah Spotify, ada yang lumayan panas nggak sih kalau Spotify itu udah jadi sponsor Barcelona? Tapi saya Karena nilainya lumayan tinggi. Saya menghibur diri aja, Dan rencana bakal ngeklaim nama Camp Nou. nggak apa-apa. Tapi dia tetap seorang gunner sih. Itu dia, tapi kok belinya Barcelona? Ya karena si bangsat Kroenke ya, jual mahal, Arsenal not for sale gitu kan. Tapi dengan itu saya membeli Spotify Premium setiap bulan 50.000 berasa memiliki Barca jadinya. Oke, si klub miskin itu ya. Klubnya si Oncom. Si Oncom, anak Noralona. Tapi kalau kita ngomongin masalah Barca ya, kita tahu pas ada Messi di dalamnya, gila jaya banget. Oke, Tapi iya. pas Messi keluar, aduh, kasihan. Untuk beli pemain aja harus mikir. Kalau dulu kan ngedatang Luis Suarez, Anthony Griezmann, Neymar, beli aja bos. Kayak berasa sultan gitu. Kalau sekarang untuk mendatangkan seorang Aubameyang, Dengan free transfer ya. free transfer dan harus diputus kontrak dulu. Betul. Dan secara kebetulan lagi bermasalah sih di klub sebelumnya. Yang pensiun tuh Aguero ya. Aguero Aguero ya ini gara-gara Barca, kan? masalah jantung. Masalah jantung kan. Nah, itu. Kasihan Aguero. Pindah ke Barcelona agar bermain dengan Messi, tapi Messi-nya pindah ke pindah. PSG. Akhirnya frustasi. Dan tidak bisa Pensiun membuktikan diri ya. Ya wallahu alam ya, dia kena penyakit. Iya. Nih balik ke musik nih. Saya lagi nyusun playlist nih di Winem. Kebetulan kan Oh, player coba favoritnya Winem ya? dulu Winem Sama yang sih, bisa sama gonta-ganti sekarang skin. juga. Iya. Nah, gitu. Nah, di playlist di Spotify, maksudnya di Spotify itu saya lagi buat playlist. Playlist itu kan banyak sih nih. Saya lagi coba flashback ke pertama kali saya suka musik tuh apa di mana gitu dan apa. Nah, mulai disusun satu-satu, ternyata saya ingat namanya. Kemudian saya play tuh ngeri. Masih merinding. Masih merinding. Lu pernah denger ini enggak? Shades Snow is falling from the Shades sky. Sparks. Nah, itu. Gila kalau dengerin. Itu lagunya American Pie. Iya. Tahu kan? Tahu American Pie itu film apa? Itu salah satu Pie. film favorit sih. Nah, itu masih keren. Iya. Kemudian apalagi ya? Limp Bizkit zaman saya kuliah. Linkin Park. Linkin In the Park. End. Nah, kayak gitu. Itu masih Masih terngiang bikin gitu. goosebump ya. Iya, benar Ngeri asli itu. Saya susun di sepanjang jalan tuh didengerin. Lupa kan malam nyusunnya apa, pas abis lagu ini apa ya, langsung bunyi Na 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 na. In the middle of July. Atau Eagles Hotel California. California. Yang intronya panjang banget itu. Nah, itu Tapi percaya atau enggak, selera musik itu sudah terbentuk dari usia 20-an awal. Ini ada penelitian ya. Dan itulah kenapa selera musik kita stuck di situ-situ aja. Dan ketika kita mengikuti perkembangan musik, kita cuma sebatas kepo.
Oh, jadi kalau kita umur 20 tahun di zamannya Noah, ya mungkin nanti Noah. ke depan itu akan apa literaturnya nggak jauh-jauh dari Noah. Jauh-jauh dari Noah. Kayak saya mungkin 20-an Saya berapa ya? awal 20 awal itu atau sebelumnya itu kan sangat terinfluence sama Peter Pan. Karena kebetulan dulu ngeband bawahnya Peter Pan. Berarti saya tahun 2000 nih. Iya. Tahun 2000 nih. Zamannya apa? Akhirnya kan Peter Pan itu kan mengakar pada Coldplay, The Calling, sama The Calling band-band rock alternatif yang ada di UK. Dan Avril akhirnya Lavigne suka Avril punk Lavigne pop, itu pop punk nggak? wah jelas suka. Avril Lavigne emang salah satu living legend untuk pop punk sih. Si yang Blink 182 itu. Nah itu dia suka. Siapa namanya? Trevor ya namanya? Yang Karena sekarang alay dia tuh. yang gue kenal dari Blink cuma Eno netral. Haji. Itu kan mirip banget. Iya. Sama Iya, Travis iya, Barker. Iya. Nah, itu. Ya Travis Barker. Avril Lavigne itu sekarang ada di labelnya Travis Barker. Saya nggak tahu tuh. Video Itu- klipnya pun ada dia. Oh. Travis tuh ada. Kalau saya zaman SMA terinfluence sama Nirvana. Wow, Smell Like Teen Spirit. Itu Sama anak-anak grunge. Grunge ya. Jadi kalau misalkan pensi di sekolah itu lumayan ribut-ribut sama anak-anak yang hardcore tuh. Oh, I see. Yang sukanya Saucy. Skid Row. Oh, iya. Terus Jadi apa? emang pas zaman itu emang lagi bentrok sih lumayan. Ya bentrok sih. lumayan. Kalau kita kan pakai apa namanya body surfing segala macam gitu kan, wah, loncat-loncatan gitu kan. Moshing Mereka gitu nggak ya. ada moshing gitu. Dan ketika SMA juga emang dipicu sama meninggalnya Kurt Cobain. Sedih sih. Ya itu. Meninggal Kurt Cobain itu sama aja kayak Nike Ardila meninggalkan Ya, kita iya, semua. betul. Usia masih muda. Betul. Musik lagi Lagi- melejit-lejitnya, betul. tapi patut disayangkan mereka telah tiada. Gitu. Betul. Kayak Kakak Glenn lah gitu seperti Iya, itu. Kakak Glenn. Sangat mendadak gitu kan. Sangat mendadak. Cuma kan kalau bisa dikatakan orang-orang seperti mereka itu sungguh sangat luar biasa jasanya. Betul, Buktinya betul, Nike Ardila setiap hari ulang tahunnya selalu diperingati. Atau hari kematiannya Dan di tempat dia tabrakan juga katanya selalu ada yang dan ketika gue dengerin lagunya itu merinding sih asli. Iya. Apalagi dia rocker kan melengking gitu suaranya. Cakep. Iya cakep. Bandung bos. Itu ngalamin Iya, kan? main film Si Kabayan Ah, sama Didi iya, Petet, iya, saya iya. tahu dia. Apa Jadinya ya? iteng. Usia masih muda gitu, Iya. tapi potensinya gede banget. Betul. Kalau zaman sekarang siapa kira-kira yang memang talenta seperti itu yang semua diambil nih? Siapa Cewek ya? nih? Isyana film nggak terlalu, cuma dia punya potensi. BCL dulu ya mungkin ya. si Main BCL. di film. Cuma BCL kan basicnya emang dia itu dari artis, baru dia les vokal. Ke vokal, oke. Ya walaupun sekarang cakep banget ya. Iya. Kalau dari lagu si anjing Isyana. Isyana. Si anjing. Si anjing kan bilang ini tuh apa Oh, kucing-kucing. bukan kucing apa? Ikan, iya. Si anjing Si kan. anjing. Si Itu anjing. di film apa? Millie dan Mamet. Ini banget si Itu anjing. dia. Itu dia. Isyana itu sebenarnya punya potensi di dunia acting, cuma apa ya, mungkin dia lebih memilih musik aja. Karena kalau dia ngomongnya suka belibet katanya. Iya. Belibet, jadi ketuker gitu kan. Iya. Dan ada salah satu lagu Isyana yang baru yang pengen gua play di radio, itu kayaknya masih ragu-ragu. Soalnya musiknya keras banget. Yang sama Il ini. Shocknyo. Yang sama Death Squad. Dead Squad ya. Itu Sama kan- si Stevie Hitam ya. Iya, gue tuh pengen banget nge-play, cuma takut para pendengar gua nanti ini apa sih? Ya mungkin di awal lu. Iya Sebagai intro. sih. Bisa ya. Ini Oke. aja kapan intronya brang, terus oke udah segitu doang tuh. Ini apa sih nih? Gitu, ini lagi. Kenapa gak diterusin? Nah kalau udah kayak gitu gas. Gitu. Cuman berapa part aja lah gitu. Iya, boleh. Treatmentnya boleh dicoba. Thank you, Bapak. Kayak gitu. Iya, kalau musik ya. Kalau zaman saya Peter Pan, zamannya Bapak Nirvana. Ya kalau Dan- luarnya ya, kalau lokalnya ya masih dikuasai sama Dewa 19. Iya. Kalau slang kan memang menurut saya slang itu segmented. Tidak semua anak muda suka slang gitu. Gue pun enggak waktu itu. Nggak Sampai terlalu sekarang pun suka. enggak, cuma respect aja. Ya. Karena dulu kan slang masih ya saya dididik dengan sangat sangat Apik. apik gitu kan ngelihat
performa slang yang zaman dulu masih seperti itu, aduh jadi kurang respect gitu. Walaupun memang itu menjadi dua achievement ketika mereka terbebas kan gitu. Itu. Iya, namanya rocker pasti gak jauh-jauh dari situ lah. Nah, balik lagi ya, kalau ngomongin masalah musik, trennya mungkin akan berulang. Saya minggu kemarin ya ngobrol sama orang label di Jakarta sama music director Shelter. Tren musik itu bakal berulang kalau untuk 2022 sekarang ini mungkin ke tahun 90-an. 90-an, oke. 90-an musik-musik rock, musik-musik yang istilahnya lebih nendang lagi. Karena kan setelah 2020 2021 80-an. Diskoria. Oke, ya. Dan beberapa teman-teman lainnya. Nah, mungkin sekarang satu untuk ke 90-an. 90-an berarti golongannya Michael Turok ya. Ya, bisa jadi. Terus 90-an. juga Bon Jovi ya. Untuk Indonesianya Dewa, Ceylon Seven tadi. Dewa, Ceylon Seven. Dan gua rasa ketika Noah ngeluarin langsung 3 album, itu kayak semacam ngasih sign, ngasih tanda ini loh generasi musik yang akan datang tuh bakal seperti ini. Oh gitu, dia nyepil ya. Nyepil, jadi istilahnya musik dengan distorsi dengan efek metal zone, tapi dengan synthesizer, istilahnya dengan instrumen-instrumen kekinian yang ada di dalamnya. Kalau dulu tuh ada Arkarna, tau kan? Arkarna. Ya. Arkarna, terus All City, Fireflies, itu saya suka kan. Itu kan dulu kita sebutkan itu musik techno. Iya. Sekarang tuh mungkin EDM, itu sama nggak sih? Bukan beda-beda. Beda. Kalau techno itu apa ya, istilahnya kayak itu musik-musik yang banyak istilahnya bisa kita ciptakan melalui sebuah bukan alat musik. Komputer. Bukan alat musik berarti. Kalau EDM itu sebenarnya kurang lebih sama, cuma karakter soundnya beda. Oh gitu, beda. Kalau ya menurut referensi pribadi ya, source-nya sama dari sebuah alat gitu ya, bukan alat musik secara harfiah langsung gitu ya, kan, bukan. Kan tempo ketukannya beda. Tapi yang bunyi yang dikeluarkan tuh berbeda gitu. Sama kalau All City yang Fireflies, Hello City, The Salt Water Room, itu kan vibes-nya tidak terlalu kencang seperti EDM. Ya. BPM-nya juga bisa dikatakan rendah. Jadi musiknya slow lah. Kalau EDM sekarang contohnya apa lagunya? Kayak Z, David Guetta. Oh, David Guetta. Terus juga kalau Indonesianya Diva Barus. Oh iya. Cuma Diva Barus pun ada spesifikasinya lagi. EDM apa? EDM tropikal, Naslim tak apa? Kalau yang botak siapa namanya? Yang di luar tuh. Yang botak. Yang botak pakai jas itu, yang gaya sama Jennifer Lopez apa? Itu EDM juga ya? Pitbull itu lebih ke apa ya? Disco atau apa? Full house bukan ya? Oh gitu. Beda lagi. Oh iya. Jadi lebih ke dia buat ajojing ya? Ya, itu kan rata-rata kalau Steve Aoki DJ itu mah ya? DJ. Kalau Pitbull itu musik-musik US. Oh. Makanya mereka naik banget di US. Iya. Pitbull. Kalau sebangsanya Z, Martin Garrix itu kan basically mereka ada di daratan Eropa. Swedish Mafia sama yang lainnya ada di Eropa. Beda lah antara Eropa sama US, itu range mereka beda. Seleranya juga pasti beda. Selera musik masyarakatnya juga ya. Nah, kalau di Indonesia sih so far masih memang didominasi lagu-lagu pop ya. Ballad ya, pop. Ada yang baru seperti ini naik sedikit gitu. Seperti halnya yang banyakan tuh siapa namanya? Yang mana tuh? Indonesia tuh yang banyakan tuh yang JKT48. Bukan. Oh, bukan. Wota. Aduh, apa namanya tuh? Yang banyakan itu loh, yang cowok cewek vokalisnya tuh. Hah? Skip lah. Smash. Bukan. Boy band. Band Bara Suara. Oh, Bara Suara. Iya. Bara Suara itu menurut saya sih tidak easy listening buat saya. Cuma balik lagi ya. Terlalu spesifik. Ya, itu. Kayak itu. Itu musik komunitas. Betul. Nah, indie juga kan itu kayak beberapa sekarang muncul musik-musik indie kayak gitu ya. Pamungkas, India. Yang sekarang udah nggak indie lagi karena udah sama major label kan. kadang-kala ya. Masyarakat awam tuh masih belum bisa membedakan mana indie mana major. Major.
yang dipikirkan sekarang tuh indie itu adalah musik Aliran. Iya, Aliran musik. Padahal itu terkait tentang industri. Iya betul. Setuju saya. Indie itu lu record sendiri, distribusi sendiri, promosi sendiri tanpa mengandalkan bukan seorang promotor. Bukan promotor, kayak sebuah institusi yang untuk mempromosikan lagu mereka gitu. Dan ketika lagunya terkenal itu hanyalah sebuah bonus. Iya. Kalau indie itu kan sekarang kayak Silon Seven dia udah indie. Dewa juga udah indie. Terus siapa lagi yang band-band besar ya? Sekarang sih. Ya kan Silon Seven udah nggak sama Sony Music. Oh iya betul. Secara industri ya, tapi dia band besar, tapi sekarang udah mulai indie sudah punya lagi. nama, cuman mereka produksi sendiri. Coklat tuh saya ingat, Coklat dulu pensi saya kelas 3 tuh datengin Coklat, masih indie. Waktu masih bikin album indie yang sama Padi Sobat. Terus Coklatnya tuh apa ya? Tidur atau apa ya judulnya tuh? Coklat itu kita pensi tuh datang di SMA waktu itu datang. Band-band pensi lah ya, istilahnya musik-musik pensi. Masih indie dulu. Kebetulan si vokalisnya tuh si Ernest ya, vokalisnya tuh ya? Gitaris. Gitaris Ernest. Nah, itu ada sepupunya tuh sekolah adik kelas saya. Oh, pantes. Diundang. Ada link gitu. Bukannya malah pas SMA ngedatengin VOP ya? VOP saya lupa. VOP itu apa? Vacuum of Power yang lagunya lupa enggak bukan zaman saya itu zaman lebih tua kali, lebih zamannya lu kali itu. Saya kan lebih muda. Atau Second Civil? Aduh, keren itu Second Civil. Cuma salut loh gue sama masih ada nggak sih? Mereka masih ada, cuma masih ya ada? itu mereka indie sekarang. Oh, SC. Salutnya adalah Sedulur Cirebon. Salutnya adalah mereka bisa membesarkan nama mereka di industri musik. Bahkan lagunya yang Aku Kau dan Kenanganku tuh masih banyak yang nge-cover di YouTube. Salut tuh sama mereka. Kuat modalnya bos? Ya, kuat lah. Kalau nggak kuat nggak mungkin bertahan sampai sekarang. Cuman vakum ya, nggak ada masih karya baru. Ada. Masih Cuma karya kan baru. Mungkin karya barunya sekarang balik lagi ya. Kalau kita tidak diproduseri oleh sebuah major label, ya udah stuck. Iya. Promosinya ya. Promosinya kan makan duit banyak. Betul. Ke radio, ke TV, ke yang lainnya, digitalnya belum. Istilahnya kalau sekarang ya, musik-musik yang udah dapet ratusan ribu viewers di YouTube itu bisa dipastikan kayak lagu ini udah banyak yang dikenal oleh banyak orang. Kalau udah nyampe 1 juta udah levelnya naik lagi. Nah, kalau udah lagu yang ada viewers sampai 5 juta ke atas, udah dipastikan dia dikenal. Kayak Dian Anik tuh. Dia udah banyak banget viewernya di YouTube. Ya masyarakat Cirebon aja kan berapa kali. Masyarakat Pantura banyak itu, Pak. Aduh. Sebenarnya paket promosi bisa bisa disiasati sih. Kalau sekarang banyak kopi shop gitu, datang ke kopi shop gitu. Harusnya. Ya, ngobrol sama orang di kopi shop gitu kan. Bikin akustika. Ada kok Cirebon. Nah, gitu. Ada di Greenhouse Kopi yang di Jalan Sultan Ageng Tirta. Tahu. Itu ada sekelompok teman-teman dari Jazz Cirebon deh kalau salah. Jazz itu. Jazz, iya. Kayak dulu ini Bata Merah. Oke. Baraja. Ya, kalau Bata Merah dulu kalau datang ke situ disangkanya Jazz. Bukan. Om-om semua di situ. Jadi kalau ke situ tuh gesegen katanya om-om semua. Soalnya gitu. beda ya tampilannya ya. Ya beda gitu. Om-om semua ya, kalau apalagi kalau ke situ takutnya disangka, kalau zaman dulu mah main ke kafe tuh dikiranya cewek lah apa dulu. Kalau sekarang kan enggak gitu beda. Mungkin kalau anak-anak mudanya dulu di mesanin. Mesanin. Justru malah lebih nakal di mesanin daripada di Bata Merah. Tapi kalau Bata Merah kok kayaknya ya karena banyak om-omnya sih kali ya. Image-nya beda. Iya, beda. Om-om itu spesies laki-laki yang agak durjana sih. Istilahnya kalau sekarang mah garden lah ya. Aduh, anyway ini kita sudah panjang banget ngobrol, sudah hampir 1 jam, Bapak. Oke, Sepertinya ini mungkin sekarang episode ini kita bener-bener mana-mene ya. Mana-mene ini gue masih belum tahu ini apakah akan di-cut menjadi beberapa video atau dijadiin satu. Cuma kayaknya kita di-cut aja kali ya. Cut aja. Ini yang musik panjang nih soalnya. Panjang banget soalnya. Jadi buat yang pengen kasih masukan atau pembahasan lainnya, monggo boleh subscribe dulu, like dan juga komentar.
Dan Dukung jangan Eko lupa Denny. untuk follow Instagram kita yang ada di kolom description. Iya, oke. Itu aja mungkin ya. Oke. Ya, see you, sampai ketemu nanti di pembahasan selanjutnya. Forza Inter. COYG.